termasuk rencana revisi catatan sejarah Republik Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan. Revisi ini akan banyak memasukkan hasil penelitian terbaru baik dari bidang sejarah, geografi, antropologi, sosial, sains, hingga arkeologi. Dengan rentan waktu mulai dari prasejarah hingga kontemporer. Dari mungkin puluhan hal yang akan direvisi, paling tidak di video Kitab Kala kali ini kita akan bahas 4 hal dari hasil penelitian terbaru tentang sejarah negara kita. Sejarah ditulis oleh pemenang. Pernah dengar kalimat ini? Ya, sangat relevan dengan kondisi data sejarah yang ada. Misal catatan perjalanan, prasasti, atau kitab-kitab kuno. Di masa modern, sumber primer sejarah sebuah peristiwa memang masih merujuk pada tulisan atau pemberitaan yang sezaman dengan peristiwanya. Namun, hal itu akan disandingkan dengan data-data terbaru di lapangan, seperti data wawancara pelaku sejarah atau ahli waris, atau bahkan pada warisan budaya yang masih ada. Jadi, kalimat sejarah ditulis oleh pemenang di era ini akan bisa disesuaikan karena adanya update hasil penelitian yang ada. Termasuk rencana revisi catatan sejarah Republik Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan. Revisi ini akan banyak memasukkan hasil penelitian terbaru baik dari bidang sejarah, geografi, antropologi, sosial, sains, hingga arkeologi. Dengan rentan waktu mulai dari prasejarah hingga kontemporer. Dari mungkin puluhan hal yang akan direvisi, paling tidak di video Kitab Kala kali ini kita akan bahas 4 hal dari hasil penelitian terbaru tentang sejarah negara kita. Apa saja keempat hal itu? Dan bagaimana cara kita merevisinya? Kita bahas hanya di segmen Cagar Budaya dalam Berita hanya di Kitab Kala. Bersama aku Ganesh Sandra, si arkeolog indie. Subscribe dulu. Jadi menurut peneliti sejarah Pusat Riset Kewilayahan BRIN Bapak Dedi Arman, dengan revisi sejarah bisa ditulis lebih netral, memberikan ruang pada suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan, termasuk dari kelompok, etnis, agama, dan gender yang jarang diangkat. Ya, pendapat beliau bisa dicek di postingan Instagram GNFI ya. Nah, jadi revisi ini tuh dilakukan pada 2 buku sejarah tentang Indonesia, yakni buku seri yang berjudul Sejarah Nasional Indonesia. Ada 6 jilid yang terbit sejak tahun 1984. Lalu yang satu ada seri berjudul Indonesia dalam Arus Sejarah. Ada 9 jilid yang terbit di tahun 2012. Buat yang kuliahnya sejarah atau arkeologi pasti familiar dengan buku-buku ini. Info aja nih, buku-buku ini tuh nggak cuma sekali ini aja direvisi. Bahkan buku Sejarah Nasional Indonesia aja udah beberapa kali direvisi, baik secara isi maupun bahasa. Karena kan terbit dari tahun 1980-an ya. Jadi kalau masih mempertahankan bahasa tahun 80-an untuk dibaca tahun 2020-an, ini harusnya bakal nggak nyaman bahasanya. Jadi revisi sebelumnya terutama isi ada di tahun 2008 dan 2020 kemarin. Di tahun 2008 ada pembaruan redaksi ulang oleh Depdiknas, tapi sifatnya lebih pada penyuntingan isi dan bahasa, bukan perombakan perspektif historiografi. Lalu di tahun 2020, pemerintah melalui Kemendikbudristek mulai mengkaji ulang perlunya revisi besar terhadap buku SNI atau Sejarah Nasional Indonesia untuk menyertakan perspektif yang lebih inklusif, multikultural, dan kontekstual dengan historiografi modern, termasuk kajian gender, lingkungan, dan masyarakat adat. Dan di 2025 ini paling cepat bulan Agustus, karena Menteri Kebudayaan yang baru, Pak Fadlizon, ingin melaunching kedua buku revisi ini tepat saat peringatan 8 dekade kemerdekaan Indonesia. Berarti tahun ini dong ya. Oke, apa saja 4 hal yang setidaknya akan ditambahkan ke dalam buku ini? Kita akan bahas, tapi aku sebutin dulu. Yakni ada situs Leang Karampoang, situs Leang Bulu Simpong 4,
situs Leang Todonge, dan terakhir pembahasan mengenai interpretasi ulang atas klaim bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Nah, dari 4 data tadi baru akan ditambahkan di dalam buku ya, serta puluhan revisi lainnya. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Kita bahas dulu nih tentang gua-gua prasejarah yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di daerah Maros dan Pangkep. Paling tidak ada 3 gua tadi yang ternyata pada dinding guanya ada lukisan prasejarah dan telah teridentifikasi usianya. Sehingga umur penghuni asli orang Indonesia direvisi dari segi kapan mereka mulai hadir di pulau-pulau Indonesia. Yang pertama ada situs Leang Karampuang, berada di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Merupakan situs yang relatif baru diangkat ke permukaan oleh peneliti arkeologi Indonesia. Di gua ini ditemukan lukisan makhluk antropomorfik yang berinteraksi dengan seekor babi dengan ukuran sekitar 36 x 15 inci. Berwarna merah dan orange. Dikutip dari Good News from Indonesia, usia lukisan ini adalah 51.200 tahun. Lalu ada situs Buluk Sipong 4, merupakan satu dari ratusan gua di wilayah Kars Maros Pangkep, Sulawesi Selatan, menyimpan peninggalan nenek moyang yang luar biasa. Pasalnya, para peneliti menemukan gambar figuratif perburuan tertua di sana. Menurut tim peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Balitbang, Kemendikbud, dan Griffith University, lukisan yang ditemukan di Gua Maros Pangkep tersebut menggambarkan adegan sekelompok figur setengah manusia dan setengah hewan yang sedang berburu hewan mamalia besar dengan tombak maupun tali. Uniknya, lukisan tersebut diperkirakan berasal dari 48.000 tahun lalu, lebih muda dari situs Leang Karampuang tadi. Hal ini menurut National Geographic diketahui dari hasil pengukuran peluruhan radioaktif dari uranium dan elemen lain dari pembentukan mineral yang terjadi di Leang Buluk Sipong 4. Dan situs Leang Todonge yang masih berada di wilayah Kars Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Lukisan di Leang ini berukuran panjang 136 cm dengan lebar 54 cm. Menggambarkan seekor babi rusa, hewan endemik dari kawasan Sulawesi. Berdasar kesimpulan para peneliti di Griffith University, babi tersebut tampaknya digambarkan sedang mengamati pertarungan 2 babi lain. Lukisan ini memiliki usia 45.500 tahun, menjadi yang termuda dibanding 2 lukisan dinding gua sebelumnya. Itu tadi ketiga situs warisan budaya yang akan ditambahkan untuk merevisi sejarah Indonesia, terutama pada masa prasejarah. Selanjutnya kita akan bahas tentang klaim bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Kalau yang satu ini memang untuk meletakkan data penjajahan di Indonesia secara lebih detail, agar tidak ada lagi terjadi narasi penjajahan oleh Belanda ke Indonesia terjadi selama 350 tahun. Kalau klaim 350 tahun ini kan sebenarnya muncul di salah satu pidato peringatan kemerdekaan Indonesia oleh Presiden Soekarno, yang kala itu masih dalam tema menyatukan negara yang baru saja merdeka. Angka 350 tahun ternyata dihitung sejak pertama kali kedatangan Belanda ke Nusantara. Padahal di awal masih jauh ya dari kata penjajahan, karena waktu itu yang terjadi adalah perdagangan. Bisa dikatakan penjajahan kalau nggak salah hanya ada di rentan 50-80 tahun saja, nggak sampai 350 tahun. Ini bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang bersatu dan perlu waktu lama untuk dikuasai asing. Dalam revisi sejarah Indonesia nanti akan dimasukkan beberapa daerah dengan penguasaan kolonial Belanda dengan waktu yang singkat. Seperti Bali yang hanya dikuasai selama 34 tahun, lalu ada Bone di Sulawesi Selatan yang hanya 37 tahun dikuasai,
Dan ada Aceh yang hanya dikuasai selama 38 tahun saja. Nah, itu tadi paling tidak 4 hal yang akan masuk dalam revisi sejarah Indonesia. Akan dituangkan pada 2 seri buku yang ada tadi ya, yakni Sejarah Nasional Indonesia dan Indonesia dalam Arus Sejarah. Tentu masih banyak lagi yang akan direvisi dan diupdate ke dalam buku-buku ini. Sehingga kita bisa tahu nih, sejarah tanah air kita itu udah sejauh apa sih? Tambahan info aja, tim penyusun buku ini kalau nggak salah tuh sampai melibatkan 120-an sejarawan dan arkeolog yang ada di Indonesia. Wah, banyak juga ya. Gimana pendapatmu? Itu aja bala-kala untuk Cagar Budaya dalam berita kali ini. Jangan lupa subscribe. Aku Ganesh Sandra, si arkeolog Indi, undur diri. Bye-bye.